Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau membagikan dua isian toples yang super renyah dan enak banget. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering, 1 butir telur utuh suhu ruang, ini ukuran sedang ke besar ya. Kemudian ada 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP, ini bisa diganti dengan ovalet atau TBM, 50 gram margarin. Selanjutnya ini aku aduk sampai tercampur merata, sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mengembang putih kental dan berjejak. Selain menggunakan whisker, teman-teman juga bisa menggunakan mixer ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup. Kemudian aku tambahkan 250 gram tepung ketan putih. Diaduk sampai tercampur merata. Setelah rata, kemudian aku tambahkan 80 ml air, ini suhu ruang ya, masukkan secara bertahap, kemudian aku aduk menggunakan tangan, pastikan untuk tangannya sudah bersih ya. Nah, ini untuk adonannya sudah tidak lengket di tangan dan sudah kalis, seperti ini sudah cukup. Kemudian aku ambil sedikit adonan lalu aku bulatkan. Setelah hasilnya halus seperti ini sudah bisa untuk kita gunakan. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian untuk bagian ujungnya ini kita gunting kecil aja ya, jangan terlalu besar. Karena pada saat digoreng nanti ini akan mengembang ya. Selanjutnya di sini aku siapkan biji wijen putih secukupnya, kemudian aku tambahkan 2 sendok makan air putih, diaduk sampai tercampur merata. Tujuan ditambahkan dengan air supaya nanti menempel dengan adonannya ya. Pindahkan ke dalam wadah atau loyang. Kemudian diratakan. Setelah rata, selanjutnya kita mulai membentuk adonannya. Nah, di sini aku bentuk seperti stick ya. Kalau teman-teman mau bentuk bulat juga boleh banget. Pastikan untuk adonannya jangan sampai menempel satu sama lain ya, karena nanti akan susah untuk dipisahkan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Selanjutnya ini aku tutup menggunakan wijen seperti ini, atau bisa juga digoyang-goyangkan loyangnya. Setelah adonan tertutup dengan wijen, kemudian ini aku goyangkan seperti ini, lalu kita ambil satu persatu, pindahkan ke wadah lain. Nah, di sini aku bikin juga yang biji wijennya aku campur seperti ini. Kalau teman-teman gak suka boleh di skip ya, ini opsional, sesuaikan aja dengan selera masing-masing.
Untuk hasil yang dicampur seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah selesai aku bentuk. Lanjut ini kita goreng. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, ini langsung aja kita goreng secukupnya. Pastikan untuk minyaknya sudah benar-benar panas dan menggunakan api besar. Setelah dimasukkan ke dalam penggorengan, ini didiamkan dulu karena untuk adonannya masih rawan hancur. Setelah mengapung dan kokoh seperti ini, lanjut kita bolak-balik, kecilkan api kompornya, masak atau goreng sampai kuning kecoklatan atau sampai matang. Nah, ini harus sering-sering dibolak-balik ya supaya hasilnya matang sempurna. Setelah berubah warna seperti ini, lalu besarkan api kompornya, goreng selama 2 menit. Tujuannya supaya hasil kuenya nanti tidak banyak menyerap minyak. Nah, setelah minyaknya tenang, tidak berisik lagi, ini sudah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk minyak gorengnya ini kita bersihkan terlebih dahulu, baru lanjut untuk menggoreng sisa adonannya. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat. Nah, ini dia kue keciputnya sudah jadi. Untuk hasilnya seperti ini, rasanya enak banget, renyah walaupun tanpa kapur sirih ya. Rasanya manis gurih, wajib banget cobain resepnya. Untuk hasilnya seperti ini ya, ini cakep banget, cocok untuk isian toples. Nah, untuk satu resep ini aku dapat sebanyak 3 toples ukuran 600 ml dan masih ada sedikit yang di cup ember seperti ini ya. Untuk resep yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke resep yang kedua. Yang pertama di sini sudah ada wadah yang bersih dan kering, 2 butir telur utuh suhu ruang, ukurannya sedang ke besar. Selanjutnya ada 200 gram gula halus. Nah, untuk gula halus di sini aku menggunakan gula pasir yang aku blender ya. Setengah sendok teh vanili bubuk, 50 gram margarin. Kemudian untuk semua bahan ini aku aduk menggunakan whisker sampai gula larut dan tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian aku tambahkan 2 sendok teh baking powder double acting ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang single acting bisa gunakan 1 sendok makan. Diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian tambahkan 500 gram tepung protein rendah. Di sini aku pakai kunci biru. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Di sini aku aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah. Pastikan untuk tangannya sudah bersih ya. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian tambahkan 30 ml air suhu ruang. Nah, untuk air di sini aku tambahkan sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Nah, ini aku masukkan semua sisa airnya, diaduk kembali sampai tercampur merata dan juga kalis atau tidak lengket di tangan. Nah, ini untuk adonannya sudah kalis dan sudah tidak lengket lagi di tangan. Aku ambil sedikit untuk tekstur adonannya seperti ini ya. Kemudian di sini aku lanjut bulatkan. Kalau sudah bulat seperti ini sudah cukup dan sudah bisa untuk kita bentuk. Supaya besarnya sama, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 ml.
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Tahap selanjutnya di sini aku mau bulatkan adonannya. Nah, untuk adonannya nggak perlu sampai bulat mulus seperti membuat nastar. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai aku bulatkan. Kemudian aku siapkan juga air secukupnya dan wijen secukupnya. Masukkan adonan ke dalam air. Kemudian angkat adonan lalu dibaluri dengan wijen. Lanjut kita bantu tutup dengan wijen seperti ini sampai tercampur merata. Setelah rata, kemudian kita ambil satu adonan lalu dibulatkan seperti ini supaya wijennya menempel. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Nah, di sini untuk adonannya aku baluri dengan wijen setengahnya terlebih dahulu, lanjut kita goreng. Tujuannya supaya adonannya tidak cepat kering dan wijennya tidak lepas pada saat digoreng. Untuk sisa adonan yang belum kita baluri, lanjut setelah kita menggoreng yang tahap pertama ya. Setelah dibaluri dengan wijen dan sudah siap untuk kita goreng, siapkan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas, lanjut kita goreng menggunakan api sedang. Masukkan adonan secukupnya, jangan terlalu banyak karena nanti pada saat digoreng adonannya ini akan mengembang. Nah, ini jangan diaduk-aduk terlebih dahulu ya karena adonannya masih sangat rapuh. Nah, ini untuk bagian bawah aku bantu aduk perlahan supaya bagian bawahnya tidak gosong. Setelah adonannya merekas seperti ini, kita kecilkan di api yang kecil supaya matangnya merata. Lanjut kita goreng sampai kecoklatan atau sampai matang. Untuk cara mengaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman supaya tidak rawan patah. Setelah berubah warna seperti ini artinya sudah matang ya, langsung aja kita angkat. Setelah diangkat kita pindahkan ke wadah lain dan untuk minyaknya kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini kelihatan ya teman-teman kalau wijennya ini nggak terlalu banyak yang lepas. Setelah minyak dibersihkan, kita lanjut goreng sisa adonannya dan untuk api kompornya kita pindahkan ke api sedang. Setelah minyak panas, lanjut kita goreng sisanya. Untuk cara menggorengnya, prosesnya sama dengan tahap yang pertama. Caranya, masukkan adonan ke dalam penggorengan secukupnya, gunakan api sedang. Setelah adonannya mekar, kita pindah ke api kecil, goreng sampai matang. Nah, ini sudah kecoklatan dan minyak sudah tenang, artinya sudah matang. Langsung aja angkat dan pindahkan ke wadah lain. Nah, ini semuanya sudah selesai aku goreng, diamkan sampai suhu ruang baru kita kemas ke dalam toples.
Nah, ini dia onde-onde ketawanya sudah jadi. Untuk hasilnya seperti ini mekar, merekah, sempurna walaupun tanpa digunting. Nah, ini tuh supernya empuk, rasanya enak. Cocok banget untuk isian toples. Nah, ini tahan lama ya, teman-teman. Untuk satu resep ini aku dapat sebanyak 2 toples ukuran 2000 ml. Untuk satu resep ini hasilnya banyak ya. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.